Ronaldo, siapa bilang Messi lebih baik dari saya? Cristiano Ronaldo tak bisa menahan reaksi saat MrBeast mengungkapkan bahwa ada seseorang yang berpendapat Lionel Messi lebih unggul darinya. Momen ini terjadi saat Ronaldo sedang terlibat dalam sebuah sesi podcast bersama MrBeast. Sebelum acara dimulai, MrBeast menyampaikan kepada Ronaldo bahwa salah satu temannya berkeyakinan bahwa Messi lebih hebat. Pernyataan itu pun memicu gelak tawa dari para hadirin. Namun, Ronaldo segera memberikan tanggapan yang tegas terhadap pernyataan tersebut. Siapa yang berkata Messi lebih baik dibandingkan saya, ucap Ronaldo dikutip dari Football. Sejak pertama kali Ronaldo dan Messi muncul di pentas sepak bola, kedua bintang besar ini tak henti-hentinya dibandingkan satu sama lain. Aksi gemilang yang ditunjukkan keduanya membuat para pemain lain seolah tak berdaya untuk menyaingi, terutama dalam hal mencetak gol. Karena tidak ada pemain lain yang bisa sejajar dengan mereka, perbandingan antara Ronaldo dan Messi pun berlanjut dari satu musim ke musim berikutnya. Terlebih lagi saat Ronaldo bergabung dengan Madrid, di mana ia secara langsung bersaing dengan Messi yang memperkuat Barcelona. Tangis Jesus Navas pecah di Santiago Bernabeu, Real Madrid beri penghormatan untuk sang legenda Sevilla. Sebuah momen yang syarat emosi menyelimuti Stadion Santiago Bernabeu sebelum laga Liga Spanyol antara Real Madrid dan Sevilla. Los Blancos memberikan penghormatan yang istimewa kepada Jesus Navas, sang kapten legendaris Sevilla, yang telah memutuskan untuk mengakhiri karirnya di dunia sepak bola profesional. Di tengah suasana yang jarang terjadi di lapangan lawan, Navas menerima sambutan hangat dari para penonton Bernabeu. Dengan air mata haru, ia menyaksikan tepuk tangan meriah yang mengalir dari para pendukung Real Madrid yang memenuhi stadion. Dalam momen yang penuh kehangatan itu, Luka Modric, salah satu bintang Real Madrid, menyerahkan jersey Madrid yang telah ditandatangani oleh seluruh tim kepada Navas, sebagai tanda penghormatan dan penghargaan atas dedikasinya. Saka dan Sterling cedera, Arsenal mau belanja pemain? Kemenangan yang meyakinkan atas Crystal Palace di akhir pekan lalu membawa kabar kurang menggembirakan bagi Arsenal. Mereka harus merelakan salah satu bintang terbaiknya, Bukayo Saka, yang diperkirakan akan absen setidaknya selama 8 pekan ke depan. Saka mengalami cedera hamstring tingkat 3 yang cukup serius, memerlukan perawatan intensif. Ia merupakan pilar utama di lini serang The Gunners, dengan catatan 9 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Namun, masalah tidak berhenti di Saka saja. Ada juga pemain lain di lini serang yang harus menepi cukup lama, yaitu Sterling. Pemain pinjaman dari Chelsea ini mengalami cedera lutut dan memerlukan waktu pemulihan beberapa pekan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Arsenal, mengingat para penyerangnya masih minim kontribusi gol di musim ini. Kami justru mengiranya di sektor lain, contohnya jika ada krisis di lini belakang. Tapi tugas kami sudah selesai dan jika memang ada sesuatu terjadi, maka kami bisa saja membeli pemain. Tapi fokus saat ini adalah memaksimalkan potensi para pemain yang ada di skuad, ujar manajer Arsenal Mikel Arteta di ESPN. Enzo Fernandez, Maresca mengubahku. Enzo Fernandez perlahan-lahan mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya di Chelsea, berkat pengaruh positif dari manajer Enzo Maresca. Sejak bergabung dari Benfica pada Januari 2023 dengan status sebagai pemain termahal Liga Inggris seharga 105 juta euro, perjalanan karir Fernandes mengalami pasang surut. Setelah 6 bulan awal yang menjanjikan, Fernandes menghadapi tantangan untuk tampil stabil sepanjang musim lalu di bawah arahan Mauricio Pochettino. Masalah hernia yang dialaminya menjadi salah satu faktor yang menghambat performanya. Dia menutup musim dengan catatan 7 gol dari 40 penampilan. Kemudian, kedatangan Maresca sebagai manajer baru memaksa Fernandes untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda. Di awal musim ini, Fernandes sempat mengalami kesulitan saat harus mengemban peran baru, bahkan beberapa kali harus duduk di bangku cadangan. Namun, setelah jeda internasional, dia kembali dipercaya sebagai pilihan utama. Kepercayaan itu dibalas dengan gemilang oleh Fernandes, yang berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Kini, dia berharap bisa mempertahankan konsistensinya untuk membantu Chelsea meraih trofi. Tak pernah dimainkan Chelsea, agen coba tawarkan Christopher Nkunku ke Barcelona. Agen Christopher Nkunku dilaporkan telah memberikan kesempatan kepada Barcelona untuk mengejar kesepakatan dengan harga miring untuk penyerang Chelsea tersebut. Di bawah arahan manajer baru Enzo Maresca, Nkunku kesulitan mendapatkan waktu bermain yang cukup, karena Maresca lebih memilih Nicolas Jackson dan menempatkan pemain asal Prancis itu di bangku cadangan untuk pertandingan di Conference League. Kesulitan mendapatkan menit bermain di Premier League membuat Nkunku merasa frustrasi, dan kabarnya ia ingin meninggalkan Chelsea, baik dengan status pinjaman bulan depan atau transfer permanen di musim panas mendatang.
Menurut laporan dari Sport, Pini Zahavi, agen Kunku, telah menghubungi Barcelona untuk membahas kemungkinan kepindahan kliennya ke Nou Camp dan menyatakan bahwa Kunku bersedia menerima pemotongan gaji demi mewujudkan transfer tersebut. Pascal Stuic berpeluang besar kembali ke Premier League, Wolves juga berminat. Serigala kini tengah memburu tanda tangan bek tengah yang dihargai 500 miliar rupiah, bersaing ketat dengan Tottenham Hotspur. Wolverhampton Wanderers telah memasuki arena persaingan transfer untuk merekrut Pascal Struij, dengan Tottenham Hotspur sebagai rival utama dalam usaha mendapatkan pemain dari Leeds United ini. Menurut kabar dari Chalk Offside, Struij kini mencuri perhatian sejumlah klub di Premier League berkat penampilannya yang mengesankan, sementara Leeds saat ini berada di posisi kedua Championship dan berjuang untuk meraih promosi. Tottenham Hotspur dilaporkan memimpin dalam perburuan bek ini, dengan Wolves dan Brighton and Hove Albion juga turut bersaing. Tim yang dilatih oleh Vitor Pereira perlu memperkuat pertahanan mereka jika ingin bertahan di Premier League. Meskipun menir baru mereka berhasil meraih kemenangan 3-0 melawan Leicester City dengan menjaga gawang tetap bersih di laga perdana, Wolves telah kebobolan 40 gol di Premier League, menjadikannya sebagai tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di Liga. Zinedine Zidane tolak 4 klub, lebih pilih menunggu pekerjaan impian. Zinedine Zidane telah menjauh dari panggung manajerial sepak bola sejak kepergiannya dari Real Madrid pada tahun 2021. Sebagai pelatih yang pernah meraih trofi Liga Champions, Zidane menjadi sorotan banyak pihak. Namun hanya ada 2 klub yang mampu menggugah hasratnya untuk kembali ke dunia kepelatihan. Dilaporkan bahwa Zidane telah menolak tawaran dari setidaknya 4 klub besar Eropa, sementara ia terus menanti peluang untuk kembali melatih. Dalam 3 tahun terakhir, Zidane menolak kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United, Juventus, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich, meskipun beberapa tim nasional terkemuka juga telah berusaha mendekatinya. Namun, Zidane hanya memiliki ketertarikan untuk kembali melatih 2 tim, Real Madrid atau timnas Prancis. Karena rasa loyalitas yang mendalam, Zidane tidak membayangkan dirinya melatih klub lain selain Madrid, sementara timnas Prancis menjadi satu-satunya tim yang memiliki ikatan emosional yang kuat bagi dirinya. Keputusan Luis Diaz bertahan di Liverpool, buat Blaugrana kecewa. Luis Diaz telah membuat pilihan mengenai masa depannya di Liverpool, yang tentunya mengecewakan Barcelona. Penyerang Liverpool ini dilaporkan telah memutuskan untuk tetap berseragam Anfield, meskipun ada desas-desus yang mengaitkannya dengan peluang pindah ke Barcelona. Raksasa La Liga itu masih menunjukkan ketertarikan terhadap pemain internasional Kolombia ini, setelah sebelumnya sempat dihubungkan dengan transfernya pada bursa transfer musim panas yang lalu. Menurut jurnalis Florian Plettenburg, Diaz tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Liverpool dalam waktu dekat. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada diskusi yang sedang berlangsung dengan klub lain, termasuk Barcelona, mengenai kemungkinan transfer. Sevilla rayu Lucas Vazquez pindah, sodorkan tawaran kontrak 2 tahun. Real Madrid mungkin akan kehilangan Lucas Vazquez pada tahun depan. Sevilla siap mengajukan tawaran kontrak selama 2 tahun kepada kapten Los Blancos tersebut. Nasib Vazquez di Madrid kini semakin tidak menentu, setelah kabar beredar bahwa Sevilla siap meramaikan perburuan tanda tangannya di tahun mendatang, menurut laporan dari Vichajes. Kapten El Real ini, yang kontraknya di Bernabeu akan berakhir pada tahun 2025, telah menjadi incaran beberapa klub sepak bola. Namun, berita terbaru menunjukkan bahwa Sevilla menjadi kandidat terkuat untuk merekrut Vazquez. Gelandang berusia 33 tahun ini dikenal dengan kemampuan bermainnya yang serba bisa dan telah menjadi salah satu aset berharga bagi Real Madrid selama bertahun-tahun. Bagi Sevilla, merekrut Vazquez bisa menjadi langkah cerdas. Tim tersebut memang bertekad untuk memperkuat skuad mereka dan mengembalikan status mereka sebagai salah satu tim papan atas di La Liga. Baru 6 pekan, suksesor Ruben Amorim di Sporting CP bakal dipecat. Sporting CP bersiap untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih João Pereira hanya 6 minggu setelah ia mengambil alih kursi kepelatihan dari Ruben Amorim di klub asal Portugal itu. Pereira diangkat sebagai pelatih Sporting CP setelah Amorim memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Saat Pereira masuk, tim sedang berada di puncak klasemen dan baru saja meraih kemenangan spektakuler melawan Manchester City di Liga Champions, yang menjadi salah satu momen terakhir Amorim di kursi pelatih. Meskipun debutnya dimulai dengan kemenangan telak 6-0, nasibnya berbalik ketika tim mengalami kekalahan dalam 4 pertandingan berturut-turut, membuat mereka tertinggal dari Benfica dalam perburuan gelar. Walaupun Sporting berhasil meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 laga terakhir,
Laporan dari Record menyebutkan bahwa masa jabatan Pereira akan segera berakhir, dengan pelatih tersebut menyadari bahwa pemecatannya sudah di depan mata.